Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangat 14? Semangat berprestasi setiap hari. Baik, hari ini masuk semua ya? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ya, kita doakan yang tidak masuk supaya cepat sembuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran di KBM hari ini. Sebelumnya kalian sudah memahami, sudah mencoba menyusun, mempraktikkan teks observasi ya. Sekarang memasuki ke materi berikutnya ya, teks kritik atau teks anekdot ya. Nah, tentang teks anekdot kita himne semansa dulu ya. Baik, ayo berdiri, kita nyanyikan himne semansa dulu. Dirijen, siap dirijen? 10-4. Ya, silakan mulai. Dasar Pancasila mengabdi negara, cita-cita yang utama mencerdaskan bangsa, bersama berkarya, siapkan tunas bangsa. SMA 1, SMA 1, terus siapkan tunas baru yang berjiwa Pancasila, takwa dan bijaksana, demi makmurnya negara, kami siap berkarya. SMA 1 tetap satu, hidup SMA 1. Baik, terima kasih. Ya, duduk kembali. 10-4, mana semangatmu? Semangat 10-4, semangat berprestasi setiap hari. Nah, baik, tadi kita sudah menyanyikan himne semansa. Ada beberapa kata kunci yang perlu Bapak tulis ya. Ini relevan dengan pembelajaran sekarang. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, berkarya. Yang ketiga, bijaksana. Poin-poin ini relevan ya, tentu juga masih banyak dari himne semansa poin-poin yang lain,
tapi bisa Bapak ambil 3 unsur ini, yaitu tadi disebutkan ada kata Pancasila, kata berkarya, dan kata bijaksana. Nah, anak-anakku, perhatikan tayangan Bapak. Berkaitan dengan pembelajaran hari ini, ya. Bab 2 mengungkapkan kritik sosial berdasarkan fakta, ya. Nah, bagaimanakah struktur kritik itu? Ya. Ada yang mencoba menjawab? Apakah yang dimaksud dengan kritik sosial? Kemudian, apakah yang dimaksud dengan fakta? Ya. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan itu, baik, silakan simak video yang berikut. Halo, perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang masih sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak, pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya Pak, datang ke perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Iya, dari pagi sampai sore dia antum nyusun Lego, pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak, dia jadi robot. Anak saya mah jadi bos roda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana mas, seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya anak saya itu memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin aja nih, saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nah mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Iya, buat saya kompetisi ini liburan. Dimana enggak coba, saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Ya, kalau saya tidur langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Ya, tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, bapak curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan bapak di sana kerja. Apa pak? Kerja, pret. Katanya Jakarta banjir.
Nah, iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Ya, anak saya tuh sering protes gitu karena dia tuh pengen banget ke Jakarta, pengen tahu Dufan. Ya kalau orang lain mah anak yang lain pengen tahu Dufan dibawa ke Dufan. Anak saya pengen tahu Dufan dibawa ke warnet. Iya, itulah Dufan itu. Iya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Saya aja masang bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya jadi terima kasih. Tepuk tangan juga. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu memahami teks anekdot, mampu mendefinisikan, mampu memahami manfaat teks anekdot, juga nanti dapat menyebutkan struktur, menyebutkan unsur kebahasaan. Dari tayangan ini apa yang dapat kamu ungkapkan? Sesuai kesepakatan kelas kita, ya, berbicara kalau sudah dipersilahkan, kemudian menggunakan HP kalau sudah dipersilahkan, sudah melakukan literasi terlebih dahulu, ya, itu beberapa kesepakatan yang harus kita laksanakan. Silakan atas tayangan tadi, apa yang akan kalian coba ungkapkan berkaitan dengan teks anekdot? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Aminah Pratiwi dari nomor absen 11. Jadi dengan kita menonton Pak Didi mengenai stand up komedinya, Ya. kita menjadi terhibur nih Pak. Ya. Dia kan menceritakan tentang anaknya yang pengen banget ke Jakarta. Ya. Sedangkan Pak Didi ini agak kurang untuk bersedia untuk ke Jakarta seperti itu. Tapi disampaikannya dengan penuh canda tawa dan juga menghibur para penonton seperti itu Pak. Jadi Ya. dia Lucu ya, jadi lucu ya untuk. lucu. Baik, ya. Ada lagi yang lain dari tayangan kritik tadi, tayangan anekdot tadi? Selain lucu apa? Apakah itu merupakan kritik? Ya, kritik. Kemudian hal kritiknya disampaikan dengan humor, dengan lucu. Atas apa? Atas apa? Atas peristiwa sosial yang bersifat apa? Faktual. Nah, baik. Atas perhatikan yang berikut lagi ya. Nah, tentu dapat kamu temukan hal yang lucu tadi ya. Kritik sosial, faktual, ya. Itu ada di dalam teks anekdot tadi, ya. Santun, berbahasanya bagaimana? Sopan, santun, ya. Kemudian terstruktur penyampaiannya, ya. Teks struktur anekdot atau kritik apa saja? Iya, bagus. Yang bisa disingkat dengan oke. Oke itu O-nya, orientasi K-nya, komplikasi. Kemudian oke evaluasi. Itu ya. Nah, selain itu bentuk-bentuk anekdot, ada yang tertulis, ada yang komik, ya, audio. Nah, ini yang oke tadi, orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Oke ya, jangan lupa struktur kritik adalah O. Oke, bagus.
Nah, apa itu orientasi? Pengenalan ya tentang tokoh. Tadi isinya berkaitan dengan apa? Liburan, kuli, bangunan, ya. Contoh di dalam orientasi ini, saya Didi, ya, ada kuli bangunan di sini, menunjukkan dia sebagai kuli bangunan. Komunikasi puncak masalah. Kalau itu kritik, hal yang paling kritis di situ, ya. Kalau itu lucu, hal yang paling lucu di situ, ya. Contoh itu, ya, dia ingin minta liburan, tapi tidak punya uang. Nah, sang anak dikatakan oleh bapaknya sebagai anak yang cerdas, ya. Nah, berkaitan dengan bahasa, bahasa dalam kritik bisa disingkat dengan, kalau tadi struktur oke, kalau kebahasaan bisa disingkat dengan RIS, ya, dengan RIS. Yang pertama apa? R, retoris. Kemudian I-nya apa? Ironi. Kemudian RIS, S apa? Sinisme. Ironi, sinisme juga sindiran, termasuk sarkasme, RIS, S. Kemudian ada K-nya terakhir, RIS, K. K-nya apa? Kata kerja material, itu ya. Nah, ini masih ke retoris. Retoris adalah pertanyaan yang sebetulnya itu sudah ada jawabannya, ya, sudah diketahui jawabannya, ya. Kemudian ironi, ironi ini sindiran halus, ya, mengungkapkannya dengan kebalikannya, ya. Kalau ingin mengkritik teman yang tulisannya kurang bagus, dikatakan tulisannya bagus sekali, ya. Ini ironi. Kemudian sinisme, ya. Sinisme ini agak kasar tapi masih bisa ditoleransi, ya. Berbeda nanti dengan sarkasme, ya. Nah, ini yang sarkas. Untuk mengingatnya mudah. Sarkas dibalik kasar. Ini jangan digunakan, ya. Tarang-tarangan menyinggung, contohnya tidak punya uang masih ingin pergi berlibur. Jangan mimpi. Nah, kata-kata itu kasar, sangat merendahkan. Ini untuk diketahui tapi jangan digunakan. Yang terakhir dari RIS, ya, retoris, ya, ironi, sinisme, sarkasme. Terakhir kata kerja bermaterial. Apa kata kerja bermaterial? Menunjukkan adanya tindakan, aktivitas kerja seseorang, ya. Nah, tugas, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Baik, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya, bagus. Berikutnya tugas, silakan kalian baca sebuah anekdot, jelaskan strukturnya, jelaskan kebahasaannya. Boleh anekdot karya sendiri, ya. Nah, silakan berdiskusi. Boleh berdua, ya. Kalau ini sendiri boleh bertiga, ya. Sendiri juga boleh. Boleh berempat, ya. Boleh berempat. Bertiga boleh. Nah, baik, silakan disimak lagi teks kritis, teks anekdot, ya, dicermati strukturnya, kebahasaannya, untuk kemudian silakan dipresentasikan. Berdua boleh, bertiga boleh, berempat boleh, silakan.
Ya, Jadi kita menganalisa teks yang anekdotik. ya, teks anekdot yang sudah kamu pilih dicermati lagi, kemudian strukturnya dan kebahasaannya diungkapkan, ya. Ada lagi yang akan ditanyakan? Tidak ada. Baik, silakan lanjutkan diskusinya. Ini ke kelompok mana? Silakan. Boleh. Ya, boleh, ke kursinya dihadapkan ke sana saja, boleh. Ya, silakan. Ya. Nah, sebagai bukti tertulis di buku tugas juga dituliskan, kemudian secara digital juga itu dibuat, nah, ya secara digital ya dengan PPT atau aplikasi yang lain. Ya. Ini nggak bisa kalau pulpen. Sudah jadi. Ya. Penutup. Ya. Kalau penutup aja sih. Ya. Nah, baik. Ayo, yang sudah siap siapa? Baik, kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, ya. Kelompok ketiga sudah siap, bagus. Kelompok 4 sudah siap, bagus. Semuanya sudah siap. Tepuk tangan untuk 10-4. Ya, silakan. Boleh dengan tulisan, itu sesuai tingkatan kemampuan kalian, diferensiasi ya. Boleh dengan audio video, boleh dengan PPT, silahkan. Ini presentasinya dengan apa? PPT, sudah dikirim? Sudah di Google Drive. Kirim ke Bapak? Sudah? Di PJ mana PJ? Kirim ke Bapak linknya. Yang tugas itu sudah. Ya. Kenapa? Berdua, bertiga atau berempat? Ya. Baik, bagus sekali kalian sudah mengumpulkan tugas yang diserahkan melalui Google Drive ya. Dihimpun oleh penanggung jawab mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Kelompok pertama oleh yang PPT-nya apa? Folder atas, Pak. Yang ini. Iya. Yang ini. Baik, kita berikan semangat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Farah Diati dari kelas 24 absen 17. Dan kali ini saya akan presentasikan hasil analisis teks anekdot karya saya. Boleh di-scroll, Pak?
Ini di izin. Oke, jadi yang pertama itu aku bakal jelasin apa sih anekdot itu. Jadi teks anekdot itu adalah jenis teks atau cerita pendek yang bertujuan untuk menghibur atau membuat orang tertawa dengan cara menceritakan kejadian yang terjadi. Lalu, karena di sini materinya adalah stand up comedy yang akan aku tampilkan, jadi aku juga mencantumkan apa sih itu stand up comedy. Nah, jadi stand up comedy adalah pertunjukan lucu di mana seorang komika berdiri di depan orang-orang dan bercerita tentang pengalaman hidupnya. Oke, jadi sekarang aku bakal bacakan teks yang sudah aku buat, yaitu berjudul Penyakit Malasitis. Boleh di-scroll, Pak? Oke. Penyakit Malasitis. malasitis. Iya. Ya, kosakata yang baru ya, menarik ya. Baik, perhatikan. Halo semuanya, nama saya Farah Kori, tapi bukan Kori Presiden Filipina ya. Nah, sekarang ini kayaknya ada penyakit baru nih, penyakit malasitis. Entah dari mana asal-usulnya, tapi sepertinya menyebar dengan cepat di kalangan remaja. Dulu, main itu sejenis olahraga. Sekarang, main itu kayaknya jadi cabang olahraga yang paling diminati deh. Oke, remaja zaman sekarang itu bahkan naik eskalator pun udah dirasa terlalu capek. Apa susahnya turun satu lantai aja udah dicariin alasan. Mam, eskalatornya jauh banget nih. Apa aku naik lift aja ya? Padahal liftnya malah lebih jauh. Terus kalau buat ngerjain PR, itu rasanya kayak dikasih tugas buat jadi astronot NASA. Dengan berat hati, duduk di meja, mukanya masam, kayak lagi menaklukkan Mars. Padahal tugasnya cuma ngerjain soal matematika, bukan merancang pesawat luar angkasa. Dan ya ampun, jangan tanya soal nyapu deh. Rasanya kayak ditugaskan jadi penjaga kebersihan di rumah sakit swasta. Padahal sapu itu bukan senjata rahasia, bukan juga jurus bela diri. Tapi kenapa ya jadi terasa kayak itu ya? Jadi kalian remaja yang malas, dengerin baik-baik ya. Kalian itu belum kenal sama yang namanya malas yang beneran. Kalian belum ngerasain jadi bapak-bapak atau ibu-ibu rumah tangga yang sehari-hari harus ngurus anak, masak, bersih-bersih, dan masih sempetin kerjaan kantor. Itu baru beneran malas, guys. Jadi, mulai sekarang, jangan deh sok-sokan malas-malasan. Jangan sampai penyakit malasitis itu menyerang generasi berikutnya. Karena kita semua adalah remaja yang masih berproses. Oke, siap. Saya Farah, terima kasih. Akan mengungkapkan struktur Boleh dan kebahasannya, silakan. di scroll, Pak. Yang di sini. Oke, sekarang aku bakal jelasin strukturnya ya. Jadi yang pertama itu adalah struktur orientasi. Jadi struktur orientasi itu adalah tentang menjelaskan seperti pembukaan dan menjelaskan topik, tapi secara generalnya itu lah. Nah, terus ada komplikasi. Komplikasi itu menceritakan inti dari topik tersebut. Kayak aku tadi, remaja yang malas. Dan terus selanjutnya adalah evaluasi. Jadi evaluasi itu kayak memberi kesimpulan dari kalimat yang udah kita berikan. Terus juga jangan lupa di komplikasi itu kalian juga harus kasih kalimat-kalimat yang mendukung dan menyemangati audiens. Lalu kita masuk ke kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada retroris atau kata yang menyindir, kata tanya, kalimat tanya tapi nggak dijawab. Contohnya kayak
Dan ya ampun, jangan tanya soal nyapu. Rasanya kayak ditugaskan jadi penjaga kebersihan di rumah sakit swasta. Padahal sapu itu bukan senjata rahasia, bukan juga jurus bela diri. Tapi kenapa jadi kerasa kayak itu ya? Dan itu aku nggak jawab ya, karena emang retoris itu kayak gitu. Selanjutnya itu ada sindiran. Sindiran itu ya bersifat menyindir. Kayak remaja tuh kalau buat ngerjain PR, itu rasanya kayak dikasih tugas buat jadi astronot NASA. Dengan berat hati duduk di meja, mukanya masam, kayak lagi menaklukkan Mars. Padahal tugasnya cuma ngerjain soal matematika, bukan merancang pesawat luar angkasa. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir itu ada kata kerja material. Seperti biasanya itu ada imbuhan ada imbuhan ngerjain, misalkan dan juga ada dan sorry nggak kelihatan. Oke. Jadi di kalimat saya itu saya pakai imbuhannya itu buat ngerjain dan juga imbuhan itu buat merancang. Jadi sekian teks anekdot dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapan? Mohon tanggapannya. Ya, terima kasih, bagus sekali. Kita berikan lagi tepuk tangan yang sukses. Kelompok pertama sudah bagus, ya, sudah menyampaikan teks anekdot karya sendiri ya, teks anekdot karya sendiri ya, bagus ya, sudah mampu membuat teks anekdot dan juga sudah menjelaskan struktur dan kebahasaannya. Baik, sekarang kelompok berikutnya, silakan. Ada? Kelompok berikutnya tadi yang sudah siap? Ya, banyak yang sudah mengumpulkan hasil diskusi seperti yang sudah kalian sampaikan di Google Drive, ya. Di sini ada Asa, ya, ada Atika, Mufida, Davin, ya, sudah banyak ini. Ada Rifka ya. Berarti yang ngomong Bang Mumi Mas ya? Hah? Lu dulu kan berarti? Iya, lu dulu lah lu. Di samping itu pembukaan sama teks sama surat tamu. Satu folder dengan Farah. Iya, Farah sama Satu folder ini atau satu folder. yang mana? Farah Farizi sama Ardian Rizky. Iya. Yang mana ini? Mana? Berarti yang ini. Yang mana? Nih teksannya folder teksannya itu. Yang tadi. Iya yang tadi. Tadi belum sudah dibuka nggak? Mungkin di reset. Udah masuk belum Ki? Tadi. Suara ini Pak. Ini Pak. Aryan. Iya. Baik, berikutnya kelompoknya Ardian. Tepuk tangan untuk kelompok Ardian. Silakan Ardian. Ya, gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Farizi. Perkenalkan, nama saya Adian Rizky. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tentang teks anekdot. Selanjutnya, ini adalah teks anekdot yang kami temukan di internet dengan judul Ekstrakurikuler yang akan dibacakan oleh Farel Al-Farizi. Suatu hari, mengawali tahun ajaran baru, seorang guru melakukan sosialisasi kepada siswa baru mengenai penting mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
kurikuler di sekolah. Anak-anak, selain kalian akan mendapatkan berbagai ilmu di sekolah ini, kalian juga dapat mengikuti ekstrakurikuler. Ada banyak jenis ekstrakurikuler yang bebas dipilih. Di antaranya seperti pramuka, PMR, PBB, basket, rohis, paduan suara, drum band, dan masih banyak yang lainnya. Jelas guru tersebut mendengar penjelasan guru itu. Murid-murid pun penasaran sehingga mereka bertanya ke guru tersebut. Benny, salah satu murid yang ada di kelas itu bertanya, "Bu, memangnya apa gunanya ekstrakurikuler?" Guru itu pun menjelaskan dengan detail. Tentu saja banyak manfaatnya, diantaranya melatih kedisiplinan, kepemimpinan, dan lainnya sebagainya. Termasuk tambahan yang uang saku ya Bu, ya, ataupun menimpali. Ibu guru yang mendengarnya hanya dapat tersenyum. Selanjutnya, kami akan membahas struktur dari teks anekdot yang kami temukan. Dulu, Varietas guru. orientasi. Nah, saya akan membacakan strukturnya. Orientasi. Suatu hari mengawali tahun ajaran baru, seorang guru melakukan sosialisasi kepada siswa baru mengenai pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Anak-anak, selain kalian akan mendapatkan berbagai ilmu di sekolah ini, kalian juga dapat mengikuti ekstrakurikuler. Ada banyak jenis ekstrakurikuler yang bebas dipilih, diantaranya seperti pramuka, PMR, PBB, basket, rohis, paduan suara, drum band, dan lainnya. Yang selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi teksnya ya sudah Lalu ada ya. struktur komplikasi, yaitu komplikasinya adalah mendengar penjelasan guru itu, murid-murid pun penasaran sehingga mereka bertanya ke guru tersebut. Benny, salah satu murid yang ada di kelas itu bertanya, "Bu, memangnya apa gunanya ekstrakurikuler?" Lalu ada struktur evaluasi, yaitu guru itu pun menjelaskan dengan detail. Tentu saja banyak manfaatnya, diantaranya melatih kedisiplinan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Termasuk tambahan uang saku ya Bu, ataupun menimpali. Ibu guru yang mendengarnya hanya dapat tersenyum. Selanjutnya ada kebahasan. Kebahasan yang kami temukan pada teks tersebut antara lain yaitu kata imbuhan di, yaitu di spasi sekolah benar, di sekolah salah. Jadi yang benar itu di lalu spasi sekolah, lalu dipilih benar. Yang salah adalah dipilih salah. Dipilih benar karena harus disapu. Yang salah di spasi. Lalu kita adalah di antaranya benar. Dan yang salah adalah di antaranya salah. Lalu ada menggunakan kata kerja lampau, juga menggunakan kata keterangan, lalu menggunakan gaya bahasa, metafora atau kiasan, lalu menggunakan kata penghubung dan tanda baca yang sesuai kaidah, serta bersifat naratif atau diceritakan secara runtut. Sekian dari kami teks anekdot. Ya, mohon tanggapan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali kalian sudah mempresentasikan karya anekdot, baik itu karya sendiri maupun dari sumber yang lain. Sudah menyebutkan sumber, struktur, sudah menyebutkan juga kebahasaannya. Tepuk tangan untuk sekalian semua. Ya, silakan duduk kembali. Nah, anak-anakku, kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Untuk itu mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari teks anekdot, teks kritik. Pada intinya, untuk dapat membuat teks anekdot, teks kritik dengan baik, kalian harus dapat memahami struktur dan kebahasaannya. Struktur teks anekdot yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi. Untuk mengingatnya, kalian bisa menyingkatnya dengan oke. Kemudian kebahasaan teks anekdot apa saja?
mengikuti Pertanyaan retoris, retoris, majas ironis, ironi, sinisme, majas sarkasme, dan kata kerja material. Yang untuk mudah mengingatnya, kalian bisa menyingkatnya dengan RIS, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, bagus sekali pembelajaran hari ini. Kalian dapat memahami teks kritik, teks anekdot. Manfaatnya seperti yang Bapak tayangkan tadi, ya. Kalian bisa menjadi ahli sastra dalam arti menghibur masyarakat. Ya, seperti para juri yang ada di dalam video tadi, ya. Ada Cak Lontong, ya, kenal ya Cak Lontong, ya. Ada Kak Panji, ada ya Kak Panji, ya. Dan juga ada senior, yaitu Pak Indro, ya, kalau dulu dikenal dengan Indro Warkop. Mereka adalah orang-orang yang sudah berhasil dalam bidangnya, mampu menguasai teks kritik atau teks anekdot. Kalian juga bisa menjadi seperti mereka, ya, menjadi ahli dalam menghibur masyarakat dengan menguasai teks kritik atau teks anekdot. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan nanti minggu depan, ya. Masih Bapak tunggu karya kalian berkaitan dengan teks kritik dan anekdot. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa minta doa dan kita doa. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana semangat 14? Semangat 14. Setiap hari. Oke.